Ini adalah sesi praktis kita, di mana kita akan belajar atau sedikit mengenal secara lebih praktis ya, bagaimana teknis dari pembuatan grafik bar plot itu. Di sini kita akan menggunakan tools yang bernama Orange Data Mining. Nah, asumsi saya bahwa Anda yang mengikuti course ini adalah di antara mereka yang mungkin adalah engineer atau barangkali ada juga yang merupakan eksekutif ya, atau juga ada yang managers ya, atau juga ada di antara kalian yang adalah entusias. Apapun itu, tapi mungkin bagi Anda yang managers atau eksekutif, Anda bisa meminta kepada orang IT di perusahaan Anda untuk membantu menginstal Orange Data Mining. Tapi kalaupun misalnya jika kalian ingin menginstal sendiri, maka kalian bisa membuka web browser seperti yang sudah saya buka ini. Kemudian kalian tinggal ke Orange Data Mining ya. Orange Data Mining. Cari saja di Google. Nah, kalian akan menemukan ini, website seperti ini. Cari yang logo jeruk ini, jeruk yang tersenyum pakai kacamata. Dan kemudian kalian tinggal klik Orange Data Mining itu dan download. Ya, kalian bisa download sesuai dengan operating system kalian. Di situ ada Windows, macOS, atau mungkin Anda menggunakan Linux. Bisa saja Anda menginstalnya. Tapi saya tidak akan mendemokan di sini secara praktis karena itu akan mengkonsum waktu kita cukup banyak. Kita berusaha untuk membuat video ini tidak berlarut-larut dalam setiap sesinya. Jadi Anda bisa di luar waktu kesibukan Anda bisa mencari tahu bagaimana cara menginstalnya atau meminta orang IT di departemen Anda untuk melakukannya untuk Anda ya. Nah, setelah Anda menginstal, Anda bisa membuka Orange Data Mining-nya dan Anda akan menemukan tampilan awal seperti ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan tour ya. Tapi saya pikir kita tidak akan membahas ini secara detail ya. Orange Data Mining, saya tidak akan mempraktekkan bagaimana kita mengenal Orange Data Mining ini secara detail ya. Kita akan sambil jalan saja, ada beberapa fitur. Oke, jadi ini bisa di skip. Nah, mungkin ada tampilan yang pada saat Anda buka, ini tidak sama dengan yang punya saya ya. Di sini Anda mungkin tidak punya prototypes atau associate atau bioinformatics education atau apapun. Nah, untuk mengaktifkan itu, jika memang nanti diperlukan, ya, tapi kalau tidak diperlukan, saya pikir tidak perlu juga untuk Anda aktifkan ya. Menggunakan feature standar saya sudah cukup. Nah, di sini ada add-ons ya. Kita ke option, ada add-ons. Anda tinggal mencentang add-ons mana yang Anda ingin aktifkan di situ. Ya, kalau sudah, Anda tinggal klik OK. Selesai. Ya. Oke, dan sekarang saya juga tidak akan mendemokan ini bagaimana cara kita mulai membuat dari awal. Karena itu akan menyita waktu kita cukup panjang. Sebagai gambaran saja, jika misalnya Anda ingin membuat tabel, di sini ada tabel yang sudah disediakan ya dalam bentuk datasets. Anda bisa ambil ya, caranya Anda klik ini, tahan, lalu Anda drop di sini ya. Banyak cara ya, Anda bisa explore sendiri nanti. Anda juga bisa klik saja satu kali, ya otomatis dia akan sampai di sini ya. Oke, jadi Anda bisa menggunakan datasets. Datasets ketika Anda klik 2 kali, dataset ini akan menampilkan data bawaan yang sudah ada ya. Nah, Anda bisa menggunakan data-data tersebut. Ya, tapi saya tidak akan menggunakan itu untuk mempelajari bar plot kita.
kita akan menggunakan teknik yang lain. Jika Anda tidak mempunyai educational, ya, Anda bisa menginstalnya dengan tadi option add-ons, cari di sini educational ya. Ini, Anda centang dan Anda okekan. Ya. Oke, setelah selesai, ini akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada create table. Anda tinggal ambil, ya, kan di sini, di worksheet ini. Nah, di area kerja kita, work area kerja kita ini, create table itu nanti berfungsi untuk membantu kita membuat tabel ya. Nah, kita akan membuat tabel, tapi kita tidak akan membuat dari awal ya. Di sini saya tidak akan praktekkan karena menginput data itu butuh waktu. Karena itu, jika misalnya Anda ingin melakukan eksperimen dengan tabel, Anda bisa mencoba-cobanya dengan cara itu. Nah, saya sudah menyediakan file di course ini, Anda bisa download, dan Anda simpan di folder tertentu, dan kemudian bisa kita buka. Ya, buka saja filenya, judulnya adalah Create Table for Bar Plots, ya. Extensionnya OWS. Nah, di sini kita akan melihat struktur blok kita, ya. Jadi kita mulai dari create table. Di sini kalau kita klik 2 kali, maka kita akan mendapatkan tabel kita seperti ini ya. Strukturnya. Di sini ada 3 kolom, ya. 1, 2, 3 ya. 3 kolom tabel. Ya, kalau misalnya pada saat Anda membuka itu dan ada script yang running, diabaikan saja atau ditutup saja seperti tadi ya. Nah, kita punya di sini ada 2 kategori ya. Di sini ada kategori under 50, ada upper 50 ya. Nanti kita lihat di sini ada apa lagi? Ada apa lagi? Variabel-variabel sumber informasinya ya, TV, newspaper, internet, dan word of mouth ya. Nah, gitu cara untuk menginput tabelnya. Kenapa tidak menggunakan kategori kelompok umur di sini? Ya, sehingga nanti tabelnya bisa kelompok umur 50 misalnya, kelompok umur di bawah 50 atau di atas 50 di sini. Kemudian lebih ringkas di sini tinggal 4 variabel. Kita tidak bisa lakukan itu untuk memplot 2 variabel di Orange ya. Orange data mining ini. Jadi untuk membuatnya lebih simpel, nanti kita akan sedikit melakukan manipulasi pada variabel-variabelnya ya. Oke, selanjutnya Anda bisa menarik, ambil dari sini. Ini cara menghubungkannya, dihubungkan ke sini ya. Gitu caranya ya. Nah, setelah dia terhubung berarti data ini akan menjadi input bagi edit domain. Edit domain bisa Anda dapatkan di transform. Sorry, di data ya. Maaf. Edit domain itu ada di data. Oke, Anda bisa ngambil dari sini, dari data, kemudian Anda letakkan di work area-nya. Nah, edit domain ini fungsinya adalah untuk membuat tadi tabel-tabel yang 1, 2, 3 tadi ini, feature-feature ini bisa mempunyai deskripsi yang jelas ya. Jadi ketika kita edit domain, maka kita beri dia nama ya, kelompok umur, kemudian media ya, jadi nama-nama dari kategorinya atau nama dari feature-nya atau nama dari kolomnya. Oke. Nah, di Orange ini untuk kategori untuk kolom bisa disebut sebagai kategori atau juga bisa disebut sebagai feature ya. Nah, kalau untuk record itu mereka sebut sebagai instance ya. Oke, setelah di
input. Jadi caranya tinggal Anda pilih, kemudian pilih name-nya, kasih nama di situ. Oke, pilih name, kasih nama. Begitu aja. Selesai. Kemudian apply. Ya, setelah itu Anda akan mendapatkan, kalau Anda mau lihat tabelnya, ya Anda bisa lihat tabelnya. Anda menarik tabel, kemudian Anda bisa display tabelnya. Akhirnya tabelnya nanti jadinya begini. Ya, setelah diubah di sini, tabelnya akan jadi begini. Ada media, kelompok umur, dan value di sini ya. Oke. Kita akan hapus. Nah, setelah itu kita akan memilih kolom. Kita select kolom. Kita akan menempatkan fitur-fitur yang mana yang akan kita jadikan bahan atau materi untuk diolah, ya, dan mana yang menjadi penanda atau meta, ya, meta untuk apalagi untuk kategorikal atau apapun, ya. Kita juga bisa menempatkan media ini sebenarnya di sini, ya, tapi tidak apa-apa untuk kali ini kita letakkan seperti ini saja. Nah, setelah itu sebenarnya kita sudah bisa langsung plot. Ambil bar plot, di sini ada masuk ke visualize, ya. Select kolom ini bisa Anda dapatkan di transform, kemudian select kolom. Kalau untuk bar plot, Anda masuk ke visualize, kemudian Anda pilih bar plot di sini, ya. Tarik aja seperti ini, ya. Kemudian Anda tinggal pakai. Nah, setelah Anda hubungkan, Anda akan mendapatkan model seperti ini. Nah, di sini, disinilah kita akan bermain. Jadi, kita bisa grup tabel ini menjadi, ini jadinya begini, ya. Kalau misalnya Anda ubah tadi di sini, taruhlah ini saya kembalikan dan saya simpan di meta, maka tabelnya akan jadi begini. Ya, oke. Bukan tabelnya, maksudnya optionnya akan seperti ini. Nah, sekarang gini, kita akan media, kita akan group by media. Jadi sudah dilihat, kita bisa grup berdasarkan media. Di sini ada TV, ada word of mouth, ada internet, ada newspaper. Nah, kemudian kita akan pisahkan ini, identifier-nya ini, atau unique value-nya ini berdasarkan kelompok umur. Ya. Nah, di sini akan ada otomatis ada keterangan kelompok atau legend tentang kelompok umurnya. Kita bisa lihat, ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini. Anda bisa screenshot dan Anda bisa pamerkan ke siapapun bahwa ini adalah pekerjaan Anda yang pertama tentang bar plot data comprehension. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa mengubah tweaking parameternya. Kita bisa mengubah, kita bisa ganti kelompok umur ini berdasarkan media. Nah, dengan begitu kita akan melihat ada dua perspektif di sini, ya. Tadi adalah perspektif kelompok umur dan media. Oke. Sekarang ini adalah perspektif sebaliknya, media untuk setiap kelompok umur, ya. Ini dipisahkan berdasarkan setiap kelompok umur. Ya, grup by-nya tadi apa di sini? Ya, kelompok umur di sini. Benar, ini kita grup berdasarkan kelompok umur. Nah, kemudian kategori unique value-nya itu berdasarkan medianya. Oke, jadi kita sudah bisa merepresentasikan atau mempresentasikan data atau grafik berdasarkan data yang kita punya dengan perspektif yang berbeda-beda, ya. Nanti user lah yang akan menangkap informasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, tapi setidaknya tujuan kita mempresentasikannya itu berdasarkan dua kelompok data ini sudah terpenuhi.
Nah, untuk menampilkan error bars itu kita butuh nanti di tingkat yang lebih advance. Untuk saat ini barangkali kita tidak mendemokan bagaimana caranya. Mungkin juga kita akan menghindari sedapat mungkin penggunaan coding ya di dalam course kita ini. Sehingga kita kalau bisa sedapat mungkin kita tidak menggunakannya sama sekali. Sehingga kita hanya menggunakan blok-blok dan menyusun-nyusun bloknya ini seperti bermain Lego saja ya. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu. Untuk demo berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi pada model-model chart yang lebih berbeda lagi, lebih beragam. Dan selanjutnya kita akan demokan pada akhirnya nanti sesuatu yang lebih advance ya, yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan.